Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tahur. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat Al-Kahf rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam kesempatan yang mulia. Berbagai nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan wal afiyah, merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Sahabat Al-Kahf rahimakumullah, sesungguhnya salat merupakan rukun agama yang terpenting di dalam agama kita. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan berbagai macam keuntungan ataupun fadilah. Begitupun juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin sering kita dengar daripada fadilah-fadilah tersebut, namun perlu kita ketahui bersama, sesungguhnya untuk mendapatkan fadilah tersebut, kita pun harus menyesuaikan ibadah sholat kita itu sendiri. Sehingga kita pun harus melaksanakan sholat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya beliau sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga seandainya kita melaksanakan sholat dengan tata cara yang betul, baik itu dari zahir maupun batin, maka tentulah janji-janji yang Allah Ta'ala berikan kepada kita akan kita dapatkan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan setidaknya 5 etika dalam melaksanakan sholat. Ya, sehingga kita harapkan dengan melaksanakan 5 cara tersebut, Allah Ta'ala akan memberikan janji-janjinya kepada kita semua. Sahabat Al-Kahf rahimakumullah, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah sifat ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mafhumnya adalah beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah Ta'ala senantiasa melihat daripada kita. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka harus kita sadari sesungguhnya ibadah kita ini berada di hadapan Allah Ta'ala. Ialah yang telah menciptakan kita. Dulunya kita tidak ada, nanti pun kita akan tidak ada lagi, karena sesungguhnya kita semua akan meninggal dunia. Kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala lah Raja segala raja, beliau zat yang memiliki segala-galanya. Sehingga dengan adanya sifat ihsan, kita tahu bahwa seluruh gerak-gerik kita ini diketahui oleh Allah Ta'ala, baik itu gerakan yang zahir maupun gerakan batin, yakni apa saja yang ada di dalam hati kita dan juga pikiran kita. Sehingga dengan adanya sifat ihsan ini membuat kita merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah, sehingga seharusnya kita pun harus mengkondisikan pikiran kita agar tidak kemana-mana. Ya, karena umum ketika orang melaksanakan sholat teringat akan istrinya, teringat akan keluarganya, akan pekerjaannya. Ini harus kita hilangkan dalam pelaksanaan sholat kita. Kemudian cara yang kedua dalam melaksanakan sholat atau etika mengerjakan sholat adalah melaksanakan toharoh dengan sempurna. Ya, yakni kita selesaikan dulu hajat-hajat kita,
seandainya kita ingin buang air kecil ataupun buang air besar, ya, dan juga wudu dengan sempurna sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan rukun-rukun wudunya dengan benar, begitupun juga dengan syarat-syarat wudunya dan juga sunnah-sunnahnya. Kemudian cara yang ketiga yang perlu kita perhatikan lagi adalah menjaga pakaian kita, menjaga tempat ibadah kita, ya, agar seluruhnya ini suci daripada najis. Ya, terkadang orang melaksanakan sholat itu semau dia, ya, menggunakan celana apa adanya, menggunakan kaos, padahal ini merupakan sesuatu yang kurang adab. Ya, etika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencontohkan agar kita menggunakan pakaian yang terbaik. Ya, bahkan kita pun disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian. Jangan sampai kita datang ke masjid melaksanakan sholat ini dengan pakaian yang ada baunya. Ya, bahkan makruh seandainya seorang datang untuk melaksanakan sholat namun ada bau yang tidak disukai oleh orang lain. Ya, sering kami jumpai orang-orang khususnya yang ingin melaksanakan sholat Jumat dari rumah berjalan menuju masjid, rokok dulu di jalan. Ya, padahal sebagian orang ini tidak suka daripada bau rokok tersebut. Nah, maka perlu kita hindari hal-hal yang menyakiti saudara kita. Kemudian juga etika yang keempat dalam melaksanakan sholat adalah kita harus belajar tadaburi apa yang kita baca di dalam sholat kita. Ya, contohnya dalam bacaan-bacaan sholat, Allahu Akbar, kita mengangkat takbir, maka harus kita tahu di dalam hati apa arti daripada Allahu Akbar tersebut. Ya, Allah Maha Besar sehingga segala sesuatu kecil di hadapan Allah Ta'ala. Membaca surat Al-Fatihah dengan mentadaburi ayatnya, membaca surat-surat pendek, ataupun ketika bacaan ruku, sujud, i'tidal, ini harus kita fahami arti daripada bacaan sholat tersebut sehingga menyebabkan kita khusyuk di dalam sholat kita. Yang kelima, cara yang terakhir adalah merasa bahwa sholat ini adalah sholat yang terakhir, seolah-olah kita tidak bisa melaksanakan sholat lagi. Ya. Bayangkan ketika kita sudah mendekati ajal, ya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan sholat, sehingga ini adalah sholat yang terakhir. Tentu kita harus mengerjakan sholat dengan semaksimal mungkin. Kaum muslimin wal muslimat sahabat Al-Kahf rahimakumullah, itulah 5 etika yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan sholat. Semoga bisa kita amalkan, ya, bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga kaum muslimin muslimat sahabat Al-Kahf rahimakumullah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.